Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ilmu Kita. Bersama saya Amalinda Dinarizana Dan saya Muhammad Zakafian yang akan mendampingi berjalannya podcast pada pagi hari ini. Oke. Kira-kira ini kita mau bahas apa ini, Mas? Bahas apa ya Mbak Almerida? Gimana kalau kita kan dari jurusan BKM ini. Ya, benar sih. Gimana kalau kita bahas seputar mata pelajarannya dari BKM ini? Menarik. Aku ada sedikit ide ini. Gimana kalau kita bahas tentang IPS? Boleh juga. Oke. Bagaimana tuh IPS itu, Mas Zaka? Oh, kita sama-sama nggak tahu ternyata, guys. Oke, kita langsung sambut aja bintang tamu kita yang spesial pada pagi hari ini. Ada Mas Ahmad Miftahudin. Halo, WhatsApp guys. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Oke, guys. Jadi Mas Miftah ini adalah mahasiswa semester 6, guys, dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oke, Mas, kita itu mau kepo ini tentang sejarah IPS ini, Mas. Jadi kita ini ngandelin Mas Miftah ini karena Mas sendiri kan sudah semester 6 kan pasti lebih tahu ilmu tentang sejarah-sejarah. Gimana ini, Mas, sejarah tentang IPS ini, Mas? Gimana? Cukup menarik, oke. Tapi kita di sini sifatnya apa ya? Belajar bareng kan? Iya, tentu saja, Mas. Ya, kita juga di sini kan sebagai junior ya kan, teman-teman. Langsung mulai atau gimana? Ya, langsung mulai aja, Mas. Kita bahas ke masa lampau dulu. Oke. Dulu itu sebelum ada IPS itu berawal dari nama Social Studies, Bro. Terdapat 2 negara yang menerapkan Social Studies. Kalian gimana? Ada gambaran negara tersebut? Coba tebak. Enggak. Indonesia. Bukan dong. Indonesia kan sudah. Kalau di Indonesia kan masuk ke Indonesia sudah dalam bentuk pembelajaran. Iya, betul. Di mana itu, Mas, kira-kira? Tepatnya di negara Inggris. Di Inggris ternyata. Satu lagi. Di mana itu? Di negara Amerika. Baru tahu info ini. Oke, kita bahas yang di Inggris dulu. Oke. Gimana, setuju? Setuju banget ini, Mas. Tepatnya pada tahun 1827 di kota Rugby, Inggris itu terdapat salah satu revolusi di bidang industri. Oke. Apakah menarik ini? Wah, sangat menarik ini. Kita lagi merhatiin ini. Kenapa kok bidang industri sudah sampai di Inggris pada zaman itu? Karena di Inggris itu banyak penjelajah. Banyak penjelajah dengan salah satu Inggris ya negara termaju dan tersistematis pada saat itu. Betul. Karena banyak yang menjelajah dari Inggris itu ke sudut dunia menggunakan kapal. Nah, pada saat itu revolusi terjadi. Dari negara Inggris sendiri, tepatnya di kota Rugby, terdapat salah satu sistem perubahan tenaga kerja yang dari tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin. Nah, pada tahun 1827 Inggris menerapkan Social Studies karena pada zaman itu mesin juga butuh pengendali. Kayak gimana ya? Kayak udah ada mesinnya, tapi satu mesin itu butuh kerjasama dalam tim. Nah, itu dibutuhkan Social Studies. Menarik sekali ya. Oke, jadi di Inggris itu berarti berevolusi dulu ya, dari manusia kemudian ke tenaga mesin. Benar sekali. Selanjutnya ini yang dari Amerika ini gimana ini, Mas? Ini para pemirsa perlu tahu bahwa di Amerika agak berbeda dengan di Inggris. Di Amerika itu sebetulnya gimana ya? Intinya merebutkan suatu negara. Kalau di Indonesia kan kerajaan toh. Ya. Kalau di Amerika itu bukan kerajaan, juga bukan pribumi doang yang tinggal. Tapi apa itu? Ada beberapa suku yang tinggal di
suku atau ras ini ya, Oh. yang tinggal di Amerika. Yang pertama ras kulit putih Iya. atau original Eropa, yang kedua Afrika atau ras kulit hitam, dan yang ketiga original Amerika. Dengan penduduk ras Indian. Nah, itu ketiga itu konflik. Dan kenapa ya? Kok mereka konflik itu enggak cuma 1-2 kali? Karena yang direbutkan itu negara yang besar, dan kalau misal mendapatkan suatu kekuasaan maka akan berpengaruh di dunia ini. Seperti sekarang Amerika ini. Sangat menarik. Jadi sekali. gini bro ceritanya. Di Amerika itu konflik berkepanjangan sampai 4 tahun, dan pemerintah Amerika itu bingung gimana caranya menyatukan ketiga ras tersebut. Nah, salah satunya itu pemerintah Amerika ngelirik nih. Oh, di Inggris ada salah satu bidang ilmu social studies. Ya mungkin itu salah satu efektif ilmu yang bisa diterapkan untuk mengatasi konflik. Nah, pada saat itu social studies diterapkan di Amerika dengan latar belakang konflik. Itu kan ekstrim sekali ya. Iya, tentu banget. Terus nih, kan tadi udah dijelasin ya tentang sejarah dari Inggris kemudian ke Amerika. Nah, selanjutnya nih, kira-kira ada perkembangan lagi nggak sih, Mas? Nah, ini menarik sekali ini. Di Amerika itu menjadi salah satu perkembangan ilmu yang sangat pesat. Contohnya seperti salah satu organisasi yang bernama NCSS, National Apa itu? Council Social Studies. Ya. NCSS ini mengembangkan social studies ke ranah ilmu pendidikan dengan core kurikulum. Ini maksud tidak? Bisa lebih bahasanya Yang- direndahin Ya, deh. betul, Karena betul. mesti sahabat podcast ini agak kebingungan dengan bahasanya, Mas. Jadi core kurikulum itu adalah kurikulum inti. Suatu kurikulum yang wajib dipelajari di dunia pendidikan di Amerika. Jadi sekolah-sekolah di Amerika ya belajarnya social studies. Dan itu wajib dipelajari dari tingkat SD ya kalau di sini. Iya. SD sampai ke institut perguruan tinggi. Ya. Nah, perkembangannya itu sampai ke ranah internasional. Dari Inggris yang karena revolusi industri, yang kedua karena konflik. Nah, pada saat itu mungkin Perang Dunia Kedua lagi ya ada beberapa negara yang akan memunculkan konflik. Dengan social studies mungkin Iya. akan meredakan konflik-konflik tersebut. Ini jadi pemirsa dan narasumber dan bro-bro di sini Iya. gimana ini? Agak berat ya. Iya. Tapi ini makasih ilmu baru ya Pak Amal. Betul sekali. Ini saya agak grogi ini karena berhadapan dengan junior-junior yang sudah mengungguli ini. Aduh. Ini hampir setara ini pemirsa. Mereka berdua. Tentunya kita juga pasti akan terus belajar sama senior Ya, betul. kita. Baik-baik. Ini nggak salah ya Pak Dina. Iya. Ngundang Mas Ahmad untuk jelasin IPS itu nggak salah. Iya, Karena nggak dia salah karena bisa- beliau ini bisa ya, menjelaskan betul. Luar berbagai biasa, isu Mas. ya, tentang sejarah. Iya, Mas. Ya begitulah. Karena kecintaan dengan ilmu mungkin kali ya. Ya. Iya. Mungkin itu juga pengaruh ya. Ini untuk yang selanjutnya yang gak kalah menarik ini adalah kok bisa sih IPS sampai di Indonesia? Iya. Itu Oh, gimana ya. sih, Mas? Nah, itu bermula pada setelah kemerdekaan. Nah, tidak jauh dari kemerdekaan Iya. ada 30 SPKI ya, tidak asing lah, mungkin pemirsa Iya, juga G30 tahu sejarahnya. SPKI. Nah, G30 SPKI adalah salah satu konflik, tapi kan itu kan partai politik ya. Ya. iya. Konflik dari partai komunis melawan Indonesia sendiri kan. Nah, di situ terdapat beberapa jenderal yang gugur. Nah, itu semua konflik itu bisa dirangkum atau dikerucutkan seperti di Amerika. Kalau Amerika kan perang saudara itu sebenarnya Iya. sama aja sih Berarti saudara. hampir sama gitu ya sejarahnya ya, Mas. Nah, terus dari konflik G30 SPKI atau pemberontakan G30 SPKI kita akan flash menuju ke tahun 1970.
Indonesia sudah merdeka 25. Iya, 25. 25 tahun. Ilmuwan-ilmuwan yang ada di Indonesia berpikir, loh, kan Indonesia pernah konflik dan salah satu konfliknya itu hampir mirip kayak di Amerika. Dari situ semua ilmuwan tentunya ya, itu membuat salah satu seminar. Oke. Yang seminar itu diadakan di Tawangmangu, Solo pada tahun 1972. Nama seminarnya kalau nggak salah Civil Education, yang salah satunya membahas tentang social studies. Kalau misal seminarnya langsung ke social studies gitu, pasti orang-orang akan, loh kok ini kak, Kayak bingung gitu ya Mas. ini kok ada seminar yang berhubungan dengan sosial, kan Ya, langsung ya, ya. Iya. meranah gitu ya. Heeh. Nah ini disamarkan, tapi yang isinya membahas social studies. Dan pada saat itu Indonesia telah membentuk suatu kurikulum yang bernama The Social Studies, Oke. atau lebih spesifikasinya lagi itu namanya The New Social Studies, di mana Indonesia menganggap bahwa ilmu social studies sudah ilmu baru. Dan pada saat itu Indonesia mulai nih menerapkan undang-undang. Oh, kalau dijadikan pembelajaran kayak di Amerika gimana nih? Soalnya Indonesia itu kayak berkaca dari Amerika. Amerika udah dulu, Indonesia baru mulai. Iya, iya. Nah, di salah satu cabang ilmu, Indonesia menerapkan ilmu pengetahuan sosial. Dari ilmu pengetahuan sosial ini dibagi, ada geografi, sejarah, Iya, hukum, ekonomi. Kayak kita biasanya pelajari itu. Ya, ya, ya. Dan sampai sekarang dijadikan jurusan di salah satu SMA. Dulu kan Ya, saya ya. ada toh, saya IPA tapi. Wah, IPA Oh, nih. iya, ya. Aku ekonomi. Aku IPA aku. Weh. Aku IPA tapi karena pergaulan dengan anak-anak Anak IPS, IPS, ya, mungkin. benar. Nah, terus terbawa arus, jadi suka Wah. sejarah. Oh, kira Iya. sejarah menarik ya. Jadi tahu masa lalu, tapi kan gimana ya, kalau sejarah itu kan ada yang disembunyikan. Iya. Nah, Ya, ya. tapi semoga saja yang ini tidak. Berarti ini terbawa arusnya arus yang baik, Baik, ya guys. arus baik. Nah, Jadi IPA-nya agak luntur ini. waduh gimana ini? Nah, kesimpulannya dari social studies tersebut bahwa social studies dimulai dari Inggris. Iya. Pertama kali di dunia adalah negara Inggris yang Inggris. menerapkan social studies karena revolusi industri. Yang kedua di Amerika disebabkan karena konflik antar ras atau suku. Dan di Indonesia juga disebabkan oleh konflik atau PKI. pemberontakan. Ya, benar sekali. Sampai saat ini dijadikan salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah, dan salah satu kan di kuliah kan ada toh Iya, ada. IPS, jurusan Ada. IPS ya. Salah satu matkul favorit saya. Kan luas sekali Iya. pembelajaran IPS dari SD sampai sekarang itu wah nggak selesai. Ya. Iya. Ini kalau Sejarah nggak ada podcastnya selesainya. kalau podcastnya cuma 10 menit ini nggak selesai, ini harus satu hari. Iya. Berapa episode ini? Aduh. Mbak ah, sama Mas. Lanjut part 2 kali ya, Lanjut Mas. part 2 ini harusnya. Ini nggak cukup ini. Waduh. Sayang sekali. Jadi begitulah Mm-mm. lika-liku sosial studies yang ada di dunia ini. Kira-kira kalau menurut Mas Miftah ini, kenapa harus ada konflik dulu ketika adanya suatu IPS itu, kenapa harus ada konfliknya gitu? Nah, social studies kan sosial kan artinya kan kebersamaan. Makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri, sosial. Nah, kalau konflik itu kan artinya mereka ingin hidup sendiri, tidak Iya. ingin bersama. Iya ya, iya. Mereka ingin membuat yang mereka suka, ingin apa ya, ingin melakukan ya tanpa aturan gitulah. Berarti lebih ke egois gitu nggak sih? Ya egois. Tapi ada dampaknya. Kalau mereka sendiri-sendiri, mereka akan butuh makanan dan mereka tidak mungkin memenuhi. Suatu manusia yang membutuhkan makanan tidak mungkin memenuhi sendiri. Ini bukan lingkup negara ya. Ini satu aja, satu rumah. Misal butuh beras, kan harus
nanam dulu. Iya. Ya kalau nanam kan ya harus ada sawahnya. Ya kalau di kota gimana? Berarti tetap manusia itu sebagai makhluk sosial yang harus bergantungan dengan makhluk yang lain. Tolong menolong gitu ya. Heeh, betul. Itu adalah keseimbangan kehidupan di dunia ini, sosial. Oke. Dan mungkin pemirsa juga tidak asing dengan kata-kata jika kamu hidup sendiri maka orang lain akan menjadi beban bagi hidupmu. Catat. Masuk. Karena kalau kita hidup sendiri, ya gimana pun kita membutuhkan orang lain membutuhkan kita. Pas kita butuh orang lain, orang lain mau membutuhkan kita, tapi pas kita yang mau membantu tapi tidak mau, gimana ya? Nggak seleb banget dong. Kan kita butuh nih, Iya. kita butuh bantuan. Nah orang lain mau membantu. Ya. Nah pada saat orang lain yang membutuhkan tapi kita tidak mau, kan kita yang jadi beban toh. Ya, Iya. benar. Orang lain bantu terus tapi kita tidak mau membantu. Iya. Tidak Jadi saling beban, tolong-menolong. jadi beban orang lain. Betul. Ini gimana? Apakah ada kelanjutan atau next dulu episode selanjutnya? Mungkin kita bakal lanjut part 2 nih tentang social studies bersama Mas Ahmad. Tapi untuk kali ini kita cukupkan dulu nih. Ada kata-kata nggak sih nih dari Mas Miftah? Ada nih satu kata-kata yang ini salah satu tapi bukan dari cabang sejarah. Oh, Oh, nggak dari- apa-apa dong, nggak apa-apa banget Mas. Ini salah satu Ha-ha. social studies dari cabang geografi. Gimana itu? Jika Antartika adalah tepi bumi, mungkin antar kita hanya sebatas untuk mengagumi. Catat. Siap. Oke teman-teman, luar biasa sekali ya materi Betul pada episode perdana kita yang dibawa oleh Mas Ahmad Miftahuddin. Oke Mas Zaka, lanjut. Cukup saja. Terima kasih Mas Ahmad Miftahuddin sudah Iya. Sama-sama. menjelaskan sangat detail. Terima Ini- kasih. Ini pertama kita ketemu ya ini ya. Iya Mas. Saya kok agak asing gitu. Tapi kan ini kan apa ya? Karena pembelajaran mungkin ya, terbawa suasana. Iya betul sekali. Kita bisa langsung akrab gini ya Mas ya. Semoga persaudaraan kita ini menjadi podcast-podcast yang akan kita bahas ini bisa menjadi tali silaturahmi buat kita. Amin. Oke guys, segitu dulu. Lanjut di podcast selanjutnya. Part Tetap dua. di podcast Ilmu Kita. Saya Amalinda Dinarizana. Saya Muhammad Zakafian. Saya Ahmad Miftahuddin. Pamit undur Undur diri. diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.